Gunung Kelut itu meletus di 14 Februari 2014. Ya, jadi aku nyuci di kos tuh dari 2011. Ya udah penghasilan biasa 2 kali UMR lah, 2 kali UMR Jogja saat itu berarti 3 ribuan. Cukup lah buat nambah-nambah. Gunung Kelut meletus abunya tuh ke Jogja. Aku tuh post foto before after di Instagram sama Twitter. Oh, Viral. viral. Viral, fotonya viral, ya udah the rest history. Habis itu aku September buat toko pertama, buat toko kedua, toko ketiga, dan aku setuju sama statementmu yang bilang kalau bisnis belum menjamin teteh bengek, jangan ngajuin debt. Ya sampai sekarang aku belum punya debt. Oke. Itu setuju Menarik. dulu. Itu setuju. Aku suka statementmu itu. Iya. Itu aku nggak punya debt dan aku hanya muterin equity laba dari equity, kuputerin yang karena bapakku dosen ya aku low risk ya. Jadi equity dari toko 1 jadi toko 2, toko 1-2 jadi toko 3 gitu terus sampai sekarang. Oke, itu berarti yang cuci sepatu. Berarti Iya. lu pernah juga punya, kalau gak salah, titip sneakers. Nah, gue pengen nanya, kenapa bikin bisnis yang titip sepatu? Oh, Titip jual sepatu. Karena gini, ini pengalaman gue ya, dan gue lumayan kenal banyak orang yang di industri ini juga, yang besar-besar, dan itu sebenarnya kan banyak yang nggak tahu itu sebenarnya bisnis yang tidak terlalu menguntungkan kan sebenarnya. Karena satu, lu nggak bisa kontrol stoknya, lu nggak bisa kontrol pricingan itu sepatunya orang, lu mesti ada beban autentikasi, lu mesti ada shipping dan segala macem, logistiknya berat. Betul. Dengan margin cuma 10-30%. Ya betul, tepat sekali, gak ada beda ya. Tapi salah satunya jadi gede di Cake Avenue. Iya. Ini menarik nih, tadi riset karena data. Oke. Jadi di Instagram itu aku titip jual itu lewat Instagram. Namanya dulu Cipeng Store. Itu julukan awalku terus jadi Cipeng Store itu yang membuat awal mula Instagramnya Tirta dari 10.000 menjadi 150.000 tuh Iya. Cipeng Store. Alasannya simple karena aku punya industri cuci sepatu. Aku tuh saat itu kan belum ada AI semasif ini, belum ada sumber data. Aku juga belum tahu cara analis data, belum bisa connect engineer. Aku hanya pakai cara bodon kalau sepatu yang paling sering dititip jual itu adalah sepatu yang paling sering demand-nya paling tinggi. Oke. Relate ya. Jadi aku gak peduli tuh karena costnya kan cuma markup 100.000, sehari paling laku 10 itu cukup bisa buat bayar pulsa atau gaji admin. Tapi kita tahu misalkan di bulan Oktober yang titip jual tertinggi Fans Authentic saat itu. Berarti aku akan buat konten YouTube Fans Authentic dan aku akan ngebuat promo cuci sepatu khusus fans. Oke. Jadi aku mempelajari bahwa titip jual itu kita akan bisa mempredik tren sepatu apa yang lagi dicari sama market saat itu. Oke. Tapi memang gak ada labanya, itu betul. Labanya tuh sangat boncos. Dan aku termasuk angkatan pertama sebelum Lucky Cat, Unbranded dan kawan-kawan. Oke. Dan gara-gara itu bisa nebak. Yang paling sering dititip jual di 2018-17 tuh Vans. Oke. Terus 2019 tuh peralihan ke Jordan, Chicago, Off-White semua. Ya. Sampai akhirnya aku udah tutup karena sudah gak ada waktu. Sekarang datanya kan aku sudah punya CTO kan yang bisa mengolah.